izin Bapak Ibu yang dekat pertama untuk dijalankan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Jemaah sholat Isya dan Tarawih yang dirahmati Allah. Pertama-tama saya mengajak para jamaah untuk memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak henti-hentinya melimpahkan rahmat untuk kita semua. Atas limpahan rahmatnya kita bisa diberi kesempatan untuk kembali dengan bulan Ramadan dan bisa melaksanakan sholat Isya dan insya Allah nanti dilanjutkan dengan sholat tarawih di masjid yang penuh berkah ini. Tak lupa sholawat serta salam senantiasa tercurah limpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, pada para sahabatnya, para keluarganya, para tabi'in tabi'atnya, serta kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, izinkan saya menyampaikan beberapa maklumat sebelum melaksanakan sholat tarawih. Yang pertama, yang bertindak sebagai imam sholat tarawih dan kultum pada malam ketiga Ahad tanggal 2 Maret ini adalah Ustadz Jupiter Yansik. Alhamdulillah beliau sudah ada di tengah-tengah kita dan baru saja memimpin sholat Isya. Yang kedua, penerimaan kotak infak tarawih malam kemarin, yaitu malam kedua Ramadan, adalah sebesar 523.000, dan untuk penerimaan infak subuh hari kedua sebesar 400.000. Jazakallahu khairan katsiran kepada Bapak Ibu yang telah menyisihkan sebagian rezekinya untuk menginfakkan. Semoga Allah membalas dengan balasan yang berlipat ganda. Informasi ketiga, tasmi pada sholat subuh besok yang akan tampil adalah Ananda Abdurrahman Boni Ar-Rasyid, perwakilan dari Rumah Quran. Terakhir, mohon kepada seluruh para orang tua yang membawa putra-putrinya agar senantiasa mendampingi dan mengawasi putra-putrinya selama pelaksanaan sholat tarawih berlangsung. Nasihati serta ingatkan putra-putrinya untuk memperhatikan adab-adab di masjid, khususnya ketika sholat sedang berlangsung, tidak bercanda, tidak mengobrol, dan tidak berlari-larian, karena selain mengganggu jemaah lain, juga membuat sholat berjamaah menjadi tidak khusyuk. Sekali lagi mohon hal ini untuk menjadi perhatian kita semua. Demikian maklumat yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Yang pertama-tama kita panjatkan puji beserta syukur atas kalam Allah Subhanahu wa taala
yang mana pada momentum yang mulia ini, momentum yang penuh keberkahan, insya Allah ini Allah masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan nikmat kesempatan, sehingga pada malam hari ini kita bisa hadir di Masjid Quryatus Salam ini dalam rangka Ihya Ramadan, dalam rangka menghidupkan malam bulan suci Ramadan, yakni diawali dengan sholat isya berjamaah. Insya Allah sebentar lagi kita akan lanjut sholat tarawih dan witir secara berjamaah. Kemudian mungkin di antara kita ada yang sholat tahajud dan menambah amal ibadah yang lainnya. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat beriring salam tetap tercurahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat isya, tarawih dan witir Masjid Quryatus Salam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan doa kita yang kita panjatkan beberapa bulan sebelumnya, yakni sebelum bulan Rajab, Sa'ban, dan pada momentum yang mulai ini di bulan suci Ramadan, dengan doa yang kita lapaskan hampir setiap hari. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'bana wa balighna Ramadan. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkahi kami di bulan Rajab, di bulan Sa'ban, dan sampaikan kami di bulan suci yang mulia ini, bulan penuh keberkahan, maghfirah, rahmat darimu ya Allah, yakni bulan suci Ramadan. Lantas apa yang harus kita lakukan kalau seandainya momentum yang mulia ini, kesempatan yang mulia ini Allah telah kabulkan doa kita supaya kita sampai kepada bulan suci Ramadan, dan hari ini telah sampai. Pertanyaannya, apa persiapan kita? Apa yang kita lakukan seandainya bulan suci Ramadan ini bulan terakhir bagi kita? Apakah kita santai, cuek saja, sehingga nanti banyak orang menyesal ketika di akhir-akhir, menjelang awakhir, menjelang mungkin hari-hari terakhir? Mumpung dari awal ini kita persiapkan sebaik-baiknya untuk mengumpulkan dan melakukan amalan soleh dengan berlomba-lomba dalam kebaikan, dengan berlomba-lomba menggapai ridho, rahmat, maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Apa saja yang harus kita lakukan amalan di bulan suci Ramadan ini? Tentunya sebelumnya kita sudah mempersiapkan amalan tersebut. Salah satunya yakni berlomba-lomba untuk membaca Al-Quran, untuk menghafal Al-Quran, sama-sama ikut kajian mentadaburi Al-Quran, kemudian kita aplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Iqra'u Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, sesungguhnya Al-Quran akan memberikan syafaat bagi orang yang membaca Al-Quran, apalagi di bulan suci Ramadan ini. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kita adalah orang yang belajar Al-Quran, orang yang mengajarkan Al-Quran, orang yang mentadaburi Al-Quran. Makanya berbahagialah kalau hari ini keluarga kita, anak-anak kita titipkan di lembaga pendidikan Islam, sehingga visi misi lembaga tersebut anak-anak bisa baca Al-Quran secara tertib, fasih, makhraj yang benar. Kemudian dia mampu menghafal Al-Quran dan mampu mengaplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita lihat bagaimana motivasinya luar biasa yang dicontohkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Beliau mampu membaca Al-Quran selama 1 bulan full. Kalau 30 hari berarti dia mampu membaca Al-Quran 60 kali hatam Al-Quran dalam 1 bulan suci Ramadan. Mungkin di antara kita ada yang sudah membaca Al-Quran beberapa hari ini, udah setengah atau 15 juz, ada udah 1 kali hatam. Alhamdulillah. Yang paling penting niat kita mendasar untuk menggapai ridho, rahmat, maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Jangan lewatkan untuk membaca Al-Quran, tadarus setelah sholat tarawih, dan dimanapun kapanpun kita berada, 24 jam ini kita gunakan waktu sebaik-baiknya. Yang kedua, mari kita sama-sama banyak berdoa, membaca doa dan memanjatkan doa yang terbaik bagi kita.
Di bulan suci Ramadan ini 24 jam sehari semalam, waktu yang mustajab bagi orang yang mau berdoa. Jangan sampai kita sia-siakan waktu yang mustajab ini. Oleh karena itu kita berikan doa yang terbaik. Doa untuk diri kita, istri dan anak dan keluarga kita, sehingga kita menjadi keluarga sakinah, mawaddah warahmah. Sehingga harta yang kita miliki, pangkat derajat yang kita miliki, keluarga dan anak-anak kita, itulah yang menyebabkan kita masuknya di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh jadi yang hari ini kita anggap baik menurut kita, ternyata belum tentu menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau boleh jadi menurut kita enggak baik, ternyata Allah sudah menyimpan hikmah yang luar biasa dan kita tidak tahu hikmah terbesar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Al-insanu bitafkir, wallahu bitadbir. Manusia hanya berusaha, bertawakal, berdoa dan berikhtiar. Semuanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan mengurus, yang akan menentukan semua apa yang telah kita usahakan. Adapun yang selanjutnya, yakni mari kita sama-sama untuk memperbanyak sholat kita, terutama sholat sunnah. Kalau sholat 5 waktu, alhamdulillah, insya Allah jamaah semuanya sudah membiasakan kewajiban kita sholat 5 waktu. Mari kita biasakan. Mungkin pada kajian setelah subuh kita memulai dengan syuruk, kemudian mungkin kita sholat duha, kita sholat qobliyah, ba'diyah, kemudian kita sholat tarawih, sholat witir, qiyamul lail, dan sholat-sholat yang lainnya, sehingga malam bulan suci Ramadan ini benar-benar berkualitas. Kam min qaimin laisa lahu min qiyamihi illa ta'am. Betapa banyak orang yang melakukan sholat rukuk, berdiri, sujud, sujud kembali, kemudian duduk kembali. Beberapa rakaat yang dia laksanakan, tetapi mereka tidak mendapatkan kebaikan amalan yang dia lakukan. Karena apa? Boleh lagi dia takabur, sombong. Boleh jadi dia sum'ah, ingin didengarkan. Boleh jadi dia riya, ingin dilihat amalannya. Atau boleh jadi dia ujub, bangga dengan dirinya, amalannya, sehingga dia merendahkan orang lain, melecehkan orang lain, dan menganggap amalan orang lain biasa-biasa saja dibandingkan amalan yang dia lakukan. Na'udzubillah wa na'udzubillah min dzalik. Innallaha la yanzuruna ila suwarikum wa ila ajsamikum walakin yanzuruna ila qulubikum. Allah tidak melihat paras wajah kita, jasad kita, pangkat derajat kita, semua yang ada di masjid ini. Yang paling mulia di sisi Allah, siapakah hati yang paling bersih di antara kita? Siapa hatinya yang baik ikhlas karena Allah? Siapa yang mendekatkan diri paling bertakwa di antara Allah? Itulah orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun yang selanjutnya, setelah kita membaca Al-Quran, berdoa, salat sunnah, beristighfar, kita memahami bahwasanya kalau dibukakan aib kita mungkin kita nggak sanggup, tapi Allah masih menutupi aib kita. Makanya siapa yang menutupi aib saudaranya, kalau nanti aibnya akan ditutupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya siapa yang mengambil aib orang lain, bahkan kesalahan orang lain, merendahkan orang lain, siap-siap kelak nanti boleh jadi akan dibukakan aib kita. Makanya kita banyak bersyukur, makanya kita banyak beristighfar. Baginda besar Nabi Muhammad SAW, beliau maksum, kesalahan dahulu sekarang akan datang sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau dijamin masuk surga, tetapi hampir setiap hari beliau istighfar kepada Allah 70, 100 bahkan lebih beliau istighfar, padahal beliau dijamin masuk surga. Begitu juga sujud beliau sangat lama, sehingga istrinya yakni Aisyah radhiyallahu anha menganggap beliau sepertinya sudah meninggal. Begitu lamanya beliau bersujud. Beliau menghidupkan malam suci Ramadan, sholat malam sampai lama sekali. Kemudian Aisyah bertanya, wahai suamiku, ya Rasulullah, apa yang kau lakukan sangat luar biasa, gitu. Sholat malammu panjang, bacaan Al-Quranmu, sujudmu, kenapa harus dilakukan seperti ini padahal engkau sudah dijamin masuk surga? Apa jawaban Rasulullah? Afala uhibbu an akuna abdan syakura.
Apakah saya tidak boleh menjadi hamba yang bersyukur atas nikmat yang Allah telah berikan ini, sehingga saya bisa memberikan contoh kepada umat-umatku kelak yang akan datang. Adapun yang terakhir, mari sama-sama kita membiasakan untuk bersedekah, berwakaf, berzakat, ya, berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya amalan di bulan suci Ramadan ini pahalanya tentu berbeda di malam-malam atau di bulan yang lain. Kenapa bulan Ramadan ini sangat istimewa? Karena di dalamnya kita diperintahkan oleh Allah untuk berpuasa. Karena di dalamnya Allah SWT menurunkan Al-Quran. Karena di dalamnya ada bulan atau malam lebih baik daripada 1000 bulan. Mudah-mudahan mumpung awal ini kita sama-sama mengingatkan. Tugas kita mengingatkan, bukan menghakimi, bukan menganggap kita lebih sempurna. Mudah-mudahan kita benar-benar mengisi bulan suci Ramadan ini dengan berkualitas, dengan banyak membaca Al-Quran, memperbanyak doa terbaik untuk kita, keluarga kita, kemudian memperbanyak sholat-sholat sunnah, kemudian beristighfar dengan mengucapkan mungkin astagfirullah, berzikir, tasbih, tahmid dan tahlil, kemudian kita bersedekah. Dengan sedekah insya Allah itulah salah satu amal jariah yang kelak menjadi saksi, menambah amal soleh, menjadikan syafaat kita di akhirat nanti. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.